Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang jaringan komputer. Adapun saya sebagai moderator yakni Mariani Putriawan Siregar, penyaji pertama Saskia Putri, penyaji kedua Ratna Dewi, penyaji ketiga Ada Masari, penyaji keempat Artika Putri. Baik. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Baik, berikutnya akan dipaparkan oleh penyaji pertama, yakni Saskia Putri. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang satu ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaharuan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Macam-macam jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi, mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien. Tujuan dibuat server untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card atau juga disebut LAN Card Expansion Port yang digunakan agar komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel itu untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Beberapa jenis kabel seperti kabel koaksial, fiber optik, twist pair. Yang keempat ada hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika switch sama dengan bridge.
Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch dan managed switch. Yang kelima ada router. Router itu perangkat jaringan komputer untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam ada bridge. Bridge itu piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga berfungsi untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh ada modem. Modem itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider. Yang kedelapan ada repeater. Repeater itu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Yang kesembilan dan terakhir yaitu wireless card. Wireless card itu perangkat yang wajib digunakan apabila ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru telah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Jika tidak ada, Anda dapat menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Nah, selanjutnya manfaat jaringan komputer. 1. Untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, untuk menjaga keamanan dan manajemen data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komunikasi, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Baiklah, saya Kartika Putri. Di sini akan membacakan tentang dampak negatif dari jaringan. Yang pertama yaitu biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka kita perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Lalu, biaya maintenance atau biaya manajemen. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Lalu berikutnya adalah aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga ini karena dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Lalu yang terakhir adalah ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Adapun kesimpulan dari pemaparan kami ialah jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis dari jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN, WAN, CAN, Internet, dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain bus, ring, star, tree, dan mesh. Manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaannya. Salah satu contoh nyata adalah praktik pencurian data.
sehingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.